Baik, selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Manar Ramadan dengan nomor NPM 21067049444. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai laporan saya mengenai peran dan aplikasi dari visualisasi dan permodelan pada bidang teknik mesin. Sebelumnya saya akan presentasikan mengenai presentasi saya. Saya berasal dari kelompok 5 pada kelas Vismut 01. Yang pertama adalah latar belakang dan pengertian. Simulasi komputer sekarang menjadi populer dalam evaluasi gerak kompleks sistem mekanik. Sampai saat ini ada beberapa simulasi 3D yang memberikan perasaan yang baik dan efek yang cukup realistis dari kenyataan yang sebenarnya, produk yang mereka modelkan. Idenya yaitu mengeksploitasi model 3D melalui keseluruhan proses desain, styling, konstruksi, perakitan, atau pembongkaran. Menggambar teknik berbantu komputer sudah dapat dibayangkan bahwa dapat menggambar atau merancang sebuah bentuk, diagram, ataupun konstruksi dengan menggunakan komputer, di mana salah satu software yang digunakan yaitu software permodelan 3D dengan salah satu aplikasinya yaitu Inventor. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan dalam kalangan industri, konsultan, maupun pendidikan karena penggunaannya yang mudah dan serbaguna. Selanjutnya, yaitu peran pada bidang teknik mesin. Yang pertama, yaitu pembuatan prototipe digital. Alih-alih membuat perubahan fisik pada desain atau produk apapun, perangkat lunak memungkinkan perancang untuk mensimulasikan iterasi yang berbeda dan menguji bagaimana masing-masing beroperasi. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan biaya bahan. Penggunaan perangkat lunak dapat mengurangi biaya secara signifikan dengan menghilangkan kebutuhan untuk membeli bahan secara fisik dalam fase desain awal. Kemudian yang ketiga, keunggulan kompetitif. Kecepatan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh perangkat lunak dapat berarti perbedaan antara menjadi yang pertama mengembangkan paten, pertama yang menerapkan sistem atau proses, atau pertama yang ke pasar. Yang keempat yaitu komunikasi yang disederhanakan. Dalam kasus di mana beberapa tahap desain dan manufaktur didesentralisasi, menyimpan data pada iterasi prototipe dari hasil pengujian dan hasil pengujian dalam bentuk digital untuk komunikasi yang lebih konsisten dan lancar antara grup. Yang kelima adalah kontrol kualitas. Area vital lainnya di mana perangkat lunak memiliki peran kunci, yaitu penggunanya dapat mensimulasikan berbagai kondisi, seperti stres, suhu, pengulangan, untuk melihat suatu produk untuk tampil dari waktu ke waktu, sehingga dapat membantu dalam menentukan spesifikasi struktural dan fungsional. Yang keenam yaitu memudahkan pengerjaan gambar. Dengan menggunakan perangkat lunak, dapat memudahkan file untuk dipindahkan menjadi database untuk pengerjaan hingga kemudahan dalam penentuan skala gambar. Yang ketujuh yaitu mengenal logika sebuah desain atau gambar teknik. Hal ini karena gambar teknik harus mudah dipahami oleh kedua belah pihak, khususnya orang awam. Menurut Takeshi Sato, gambar teknik perlu ditafsirkan secara objektif, maka ada aturan, standar, dan tata cara menggambarnya. Dan selanjutnya adalah aplikasi pada bidang teknik mesin. Aplikasi pada bidang teknik mesin akan terdapat aplikasi yang dapat merupakan hasil dari rekayasa permodelan. Antara lain yaitu simulasi dan skenario. Setelah prototipe selesai dalam perangkat lunak, aplikasi permodelan 3D akan menghasilkan versi simulasi prototipe dan menunjukkan dalam tindakan. Ini merupakan fungsi yang mustahil bagi insinyur untuk mereproduksi tanpa menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam mengembangkan prototipe kehidupan nyata. Dengan adanya bantuan simulasi ini, insinyur dapat menentukan apakah mesin dapat bekerja sebagaimana yang dimaksud dan membuat penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan sebelum masuk dalam tahap produksi. Kemudian yang kedua, desain berkualitas tinggi pada model. Saat kita melangkah maju ke masa depan, pentingnya desain industri yang berorientasi detail semakin meningkat. Dan disitulah permodelan 3D membantu banyak bisnis. Dan yang ketiga adalah rendering model 3D.
Pada tahapan rendering merupakan tahap akhir dari pembentukan model 3D yang menyiapkan gambar aktual serta membuat objek atau model menjadi terlihat hidup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari atau peran dari visualisasi permodalan pada bidang teknik mesin. Pada video yang dilihat di sini, dapat dilihat bahwa dengan adanya software permodalan 3D dapat digunakan untuk merancang suatu produk dengan hanya menggunakan aplikasi software tanpa tanpa mempunyai bentuk fisik dari produk tersebut. Dan aplikasi ini juga dapat memodifikasi dari part-part yang terkecil untuk dapat di modifikasi. Kemudian dari video ini juga dapat dilihat bahwa kita dapat menguji kinematika dari produk tersebut untuk menguji bagaimana mekanisme dan atau pergerakan dari produk yang ingin kita lakukan dan dapat dilakukan di dalam software tersebut tanpa harus memiliki produknya secara nyata. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.